episode 4. Halo guys, salam kenal. Saya Nabila Puspitasari, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, angkatan 2011. Di episode-episode sebelumnya kita kan sudah membahas tentang kelembagaan Komisi Yudisial dan DKI Jawa Tengah, kemudian sahabat KY dan penerimaan laporan masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang advokasi ini. Apa aja sih advokasi yang dilakukan oleh penghukum Komisi Yudisial Jawa Tengah? Di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan langsung nih dengan Mbak Fadila, yaitu sebagai PIC Sosialisasi dan Administrasi. Halo Mbak Fadila, apa kabar? Baik. Jadi kita mau berbincang-bincang nih tentang advokasi yang dilakukan oleh penghukum Komisi Yudisial Jawa Tengah. Sebenarnya apa sih advokasi itu dan bagaimana advokasi hakim yang dilakukan oleh penghukum Komisi Yudisial Jawa Tengah? Terima kasih atas pertanyaannya. Advokasi hakim memang menjadi salah satu tugas pokok dari penghukum Komisi Yudisial. Nah, itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Nah, advokasi sendiri itu adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Untuk dasar hukumnya sendiri, advokasi itu ada di pasal 20 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Ada juga di Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang advokasi. Kemudian ada juga di peraturan yang terbaru, yaitu Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah. Kemudian bagaimana sih mekanisme dari advokasi yang dilakukan oleh penghukum Komisi Yudisial Jawa Tengah? Baik, untuk mekanisme sebetulnya sama seperti halnya dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik. Yang pertama dilakukan adalah penerimaan informasi atau laporan dari masyarakat. Setelah kami menerima informasi atau laporan dari masyarakat, kami melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Nah, kita langsung melakukan analisis atau penelaahan terhadap informasi atau laporan yang kami terima dari masyarakat. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan penelaahan atau analisis terhadap laporan tersebut, kita akan mengklasifikasikan apakah laporan tersebut masuk di dalam PMKH atau perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Apabila itu masuk di dalam laporan PMKH, selanjutnya akan dilakukan penelusuran atau pendalaman terhadap laporan tersebut. Nah, itu biasanya pada tahap ini akan dilakukan bersama-sama dengan tim pusat. Jadi penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah akan membantu tim pusat dalam tindak lanjut tahap ini. Setelah itu, apabila sudah melakukan pendalaman atau penelusuran, maka akan meminta persetujuan dari ketua bidang. Nah, setelah meminta persetujuan dari ketua bidang, nanti akan ada apakah ketua bidang langsung ada dua opsi, bisa usulan pleno ataupun langsung keputusan ketua bidang, begitu. Tapi kalau itu tidak masuk dalam PMKH, maka tidak akan dilanjutkan laporan tersebut. Akan tetapi di sini apabila laporan itu tidak termasuk PMKH, kami tidak serta-merta tidak menindaklanjuti. Tapi biasanya kami akan berinisiatif apakah laporan tersebut setelah kita analisis masuknya kepada ranah mana, apakah ranahnya Mahkamah Agung ataukah ranahnya Ombudsman atau instansi-instansi lain.
lainnya. Nah, nanti kita arahkan ke masyarakat yang melapor begitu. Nah, tadi kan Mbak Fadila udah menyinggung tentang PMKH nih. Sebenarnya apa sih Mbak PMKH itu? PMKH atau perbuatan merendahkan kehormatan hakim itu ada unsur-unsurnya dan bentuk-bentuknya. Untuk unsur-unsurnya sendiri, yang pertama mengganggu proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili atau memutus perkara. Kemudian yang kedua, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan. Yang ketiga, menghina hakim dan pengadilan. Itu merupakan unsur-unsurnya atau garis besarnya. Untuk bentuk-bentuknya sendiri sebetulnya ada banyak, tapi saya jelaskan beberapa bentuk-bentuknya, yaitu membuat onar atau gaduh di pengadilan. Kemudian yang kedua, menghalangi atau mengabaikan putusan berkekuatan hukum tetap. Lalu pencemaran nama baik hakim atau pengadilan. Kemudian demonstrasi berlebih. Kemudian teror, ancaman atau intimidasi. Lalu kekerasan fisik terhadap hakim. Kemudian perusakan sarana dan prasarana pengadilan. Dan komentar berlebih terhadap proses pengadilan maupun putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Kalau bentuk-bentuknya ada banyak. Kemudian tadi kan Mbak Fadila udah menjelaskan nih bahwa tahap-tahapan dalam advokasi adalah dilakukan setelah peristiwa PMKH. Kemudian apakah ada nih upaya-upaya yang dilakukan KY untuk meminimalisir PMKH itu sendiri? Ya, ada Mbak. Jadi advokasi itu sendiri ada dua. Yang pertama yaitu advokasi preventif dan advokasi represif. Yang saya jelaskan tadi adalah masuk pada advokasi represif. Advokasi yang dilakukan setelah adanya peristiwa PMKH. Kemudian untuk advokasi preventif itu sendiri, advokasi yang dilakukan untuk pencegahan supaya meminimalisir adanya tindakan PMKH. Nah, advokasi preventif itu ada dua cara yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Yang pertama, judicial edukasi, yang kedua, workshop PPIH. Untuk judicial edukasi itu sasaran kita yaitu masyarakat umum atau masyarakat yang awam hukum. Nah, tujuannya adalah tadi itu yang saya jelaskan, meminimalisir tindakan perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Nah, selain masyarakat umum juga kita biasanya dengan mahasiswa di beberapa universitas tinggi. Lalu untuk workshop PPIH atau bisa disebut program peningkatan integritas hakim, itu sasaran kita adalah lebih kepada masyarakat atau tokoh masyarakat yang sudah mengerti tentang hukum. Contohnya aparat penegak hukum, kemudian akademisi, kemudian tokoh masyarakat dan lain-lain. Jadi jangan sampai kebalik antara workshop PPIH dan judicial edukasi. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2020 ini, apa aja sih Mbak advokasi yang dilakukan oleh penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah? Baik, untuk advokasi yang dilakukan oleh PKY Jateng ini sendiri ada di tahun 2019. Ada 4 advokasi yang dilakukan oleh PKY Jateng. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya penembakan gedung Pengadilan Agama Sragen. Tim penghubung KY Jateng kemudian terjun langsung ke lapangan dan mendatangi PA Sragen dan juga koordinasi dengan Polres Sragen. Pada kejadian itu juga penghubung Komisi Yudisial Jateng melakukan pemantauan persidangan kasus tersebut. Yang kedua, adanya informasi dari Ketua PN Magelang terkait adanya pengerahan massa dalam perkara penganiayaan yang melibatkan 2 ormas, yaitu PP dan BPK di Magelang. Nah, adapun tindak lanjutnya dengan melakukan pemantauan persidangan juga. Yang ketiga, adanya informasi
dari KPN Brebes terkait informasi intervensi dalam perkara tersebut. Kemudian tim dari penghubung KY Jateng menindaklanjutinya dengan melakukan pemantauan persidangan. Lalu yang terakhir, yang keempat, adanya informasi dari Ketua PN Sukoharjo terkait informasi adanya pengerahan massa oleh Ormas terkait anggotanya yang menjadi terdakwa penganiayaan sewaktu masa kampanye Pilpres dan Pileg 2019. Adapun tindak lanjutnya yaitu tim penghubung KY Jateng menindaklanjutinya dengan melakukan pemantauan persidangan dalam perkara tersebut. Nah, pemantauan persidangan itu sebetulnya tidak hanya berlaku untuk atau bertujuan untuk mengawasi perilaku hakim pada saat menangani perkara, tapi juga bermaksud atau bertujuan untuk mencegah adanya unsur-unsur atau bentuk-bentuk dari PMKH itu sendiri. Begitu, Mbak. Gitu. Berbicara tentang PMKH ini, Mbak, bagaimana sih caranya melapor ke penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah terkait PMKH ini? Untuk melapor untuk masyarakat apabila melapor terkait dengan PMKH sebetulnya sama saja dengan kalau masyarakat melapor terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim. Tapi di sini yang menjadi pembeda adalah kalau misalkan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim, pelapornya adalah masyarakat, sedangkan terlapornya adalah hakim itu sendiri. Kalau laporan PMKH itu pelapornya bisa hakimnya, bisa pegawainya, bisa masyarakat. Nah, jadi terlapornya juga sama, bisa masyarakat, juga bisa pihak-pihak lain. Tapi yang jelas advokasi atau laporan PMKH ini lebih kepada melindungi hakim dan pengadilan. Jadi selain di luar itu adalah terlapornya. Nah, itu bisa langsung datang ke sini membuat laporan, dan ada dua yang kita terima, yaitu laporan dan informasi. Kalau laporan itu lebih kepada formalitas ya. Nanti ada formatnya secara tertulis, nanti mencantumkan identitasnya, kemudian identitas pelapor, identitas terlapor, lalu menyertakan data-data pendukung. Sedangkan kalau informasi itu lain dengan laporan. Laporan secara tertulis dan ada formatnya. Sedangkan informasi itu dari mulut ke mulut, bisa dari media sosial juga bisa. Jadi tidak perlu berbentuk formal. Nah, setelah itu informasi tersebut juga harus memuat di mana kejadian itu, kemudian siapa pelapornya, kemudian siapa juga terlapornya, lalu pokok dari informasi tersebut juga harus dijelaskan. Jangan sampai hanya memberikan informasi sekedar informasi namun tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung atau tidak disertai dengan informasi yang jelas. Bukti-bukti pendukung itu bermaksud untuk memperkuat informasi tersebut atau laporan dari masyarakat supaya tidak mempunyai persepsi bahwa laporan tersebut tidak benar atau fitnah. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Fadila atas ilmu yang diberikan tentang advokasi yang dilakukan oleh penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah. Nah, itu tadi teman-teman ngobrol bareng saya dengan Mbak Fadila selaku asisten penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, PIC Sosialisasi dan Administrasi. Gimana teman-teman, seru kan? Jadi kesimpulannya,
Komisi Yudisial itu tidak hanya mengawasi perilaku hakim saja, tetapi juga melindungi hakim dari pihak-pihak yang merendahkan kehormatan hakim. Nah, sekiranya cukup sekian ngobrol kita pada kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.